Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yusapin Tiara Krisna. Saya CPNS Kementerian Perhubungan, Gelombang 7, Angkatan 57, Kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi agenda 4, yaitu habituasi. Definisi habituasi. Habituasi dapat didefinisikan sebagai proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Penciptaan situasi dan kondisi ini untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi atau diumpamakan melalui intervensi tertentu. Berikut adalah konsep dari habituasi dan aktualisasi. Tahap pembelajaran aktualisasi. Tahapan ini dimulai dari pembelajaran agenda 3, di mana kami belajar mengenai Smart ASN dan Manajemen ASN, lalu dilanjutkan dengan evaluasi akademik dan bimbingan menyusun rancangan aktualisasi. Kemudian seminar rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi itu sendiri selama kurang lebih 1 bulan di unit kerja masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan persiapan seminar dan seminar pelaksanaan aktualisasi. Dengan pelaksanaan aktualisasi ini yang dilakukan secara berulang di unit kerja, maka diharapkan kami dapat menjadi PNS yang profesional, yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Pemilihan isu. Dari materi-materi yang sudah didapatkan dari agenda 1 sampai agenda 3, kita dapat menetapkan isu-isu yang tengah terjadi di unit kerja masing-masing, baik itu yang bersumber dari individu, unit kerja, maupun dari organisasi. Dari situ kita dapat menganalisis dampak hasil inisiatifnya, level dampak, dan keberlangsungan dampak tersebut. Analisis isu. Dalam menentukan core isu di rancangan aktualisasi, kita dapat mengambil dari 3 isu yang sedang berkembang atau sedang dialami di unit kerja masing-masing. Lalu dari 3 isu tersebut dapat kita tentukan core isunya dengan teknik USG. USG yaitu urgency, seriousness, and growth. Urgensi, seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Lalu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak diselesaikan. Kita bisa memberikan skor 1-5, dengan skor 1 sangat tidak urgent dan skor 5 adalah sangat urgent. Setelah ditentukan isu mana yang mendapatkan skor tertinggi dengan teknik USG, isu tersebut dapat kita analisis kembali menggunakan teknik tapisan isu, antara lain mind mapping, yaitu teknik memanfaatkan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Lalu ada fishbone diagram, yaitu pendekatan fishbone untuk berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait dan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Lalu teknik yang berikutnya adalah SWOT, yaitu didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dari isu yang sudah ditentukan tadi, kita tuang ke dalam gagasan kreatif dan dibentuk dalam suatu kegiatan. Kegiatan adalah gagasan atau aktivitas kreatif yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan mentor dalam rangka memecahkan isu. Pemecahan isu ini dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. Kegiatannya diuraikan dalam tahapan kegiatan yang terukur untuk menghasilkan output kegiatan, merupakan media peserta untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Adapun sumber kegiatan dapat bersumber dari SKP, penugasan pimpinan, atau inisiatif dengan persetujuan mentor, atau kombinasi dari ketiga sumber kegiatan tersebut. Sumber kegiatan tersebut berada dalam posisi atau derajat yang sama, karena yang dinilai bukan kegiatannya, tetapi pemikiran kreatif dan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS.
Aktualisasi di tempat kerja. Dalam aktualisasi di tempat kerja, kita melakukan pendalaman tentang core isu yang dipilih, serta dukungan konsep pokok mata diklat yang melandasi pemilihan core isu tersebut, dan penetapan inisiatif pemecahan core isu yang telah dipilih. Selanjutnya, dilakukan penerapan terhadap usulan-usulan inisiatif, baik berupa pikiran konseptual dan atau aktivitas-aktivitas dalam rangka memecahkan core isu tersebut, serta proses dan kualitas dalam mengelola dan menjalankan inisiatifnya. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap dampak hasil inisiatif, dampak yang terjadi baik pada level individu, unit, atau organisasi, serta menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah dilakukan. Setelah melakukan proses aktualisasi di tempat kerja, langkah selanjutnya adalah membuat laporan aktualisasi, di mana dalam laporan aktualisasi dimuat deskripsi core issue yang terjadi dan strategi pemecahannya, proses penerapan inisiatif gagasan kreatif yang telah dirancang untuk didukung dengan dukungan bukti-bukti pembelajaran, baik berupa dokumen, fotolensi, foto, rekaman, video, dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan. Demikian pemaparan dari saya mengenai materi habituasi dan hubungannya dengan aktualisasi. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam sehat untuk semuanya. ASN masa kini, bangga melayani bangsa.